Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Dan di channel ini nanti Mbah Warmo yang akan bercerita. Jadi langsung aja, nggak usah pakai lama-lama. Monggo Mbah Warmo, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya nggak sedikit masyarakat kita yang percaya sebuah firasat akan datangnya suatu hal di kemudian hari. Dan gue salah satu orang yang percaya tentang itu. Ada sebuah firasat yang pernah gue alamin, dan firasat itu mengatakan tentang sesuatu yang paling gue takutin seumur hidup gue. Tapi sebelum ke cerita, seperti biasa, gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya, dan kawan-kawan yang baru mampir, baru main, baru nengokin channel Lapak Horor ini. Firasat yang gue dapet itu berupa mimpi. Jadi dalam mimpi itu, gue tuh ceritanya naik kuda gitu, tapi gue nggak sendiri, jadi ada banyak kuda di sana. Posisi gue tuh di tengah-tengah ya. Gue benar-benar naik di punggung salah satu kuda itu, dan di belakang itu tuh ada beberapa kuda yang membawa kereta gitu. Tapi gue nggak tahu itu kereta apa. Yang jelas gue ngerasanya kayak gitu ya, namanya juga mimpi. Mimpi kan suka nggak terlalu jelas gitu kan. Nah, gue tuh berkuda gitu, mungkin ada berapa puluh kuda gitu ya. Bener-bener rame gitu, dan itu tuh malam. Ceritanya di sana itu malam hari, dan gue menyusuri jalan raya di kota tempat gue tinggal. Gak berapa lama setelah itu, gue dan rombongan kuda itu masuk sebuah gang, dan gang itu tuh gang yang menuju rumah gue. Apa yang gue lihat dalam mimpi itu, gang itu tuh hampir sama ya, 90% itu sama dengan dunia nyata. Cuman itu tadi, suasananya tuh gelap, malam gitu. Dan di sana gue sempat melihat ada beberapa sosok gitu ya. Ada teman gue juga lihat, di sana lagi berdiri gitu ngeliatin gue naik kuda, dan ada beberapa sosok yang cukup menyeramkan juga di sana ada. Tapi pas itu gue nggak terlalu peduliin, udah gue jalan aja. Nah pas udah naik kuda masuk gang itu, kudanya tuh jalannya pelan, kita cuman jalan aja. Pas sebelumnya di jalan raya itu kita cukup cepat ya gitu. Pas masuk gang itu, rombongan yang pakai kereta itu mengambil jalur yang berbeda. Jadi mereka itu lurus, sementara gue kan tadi belok. Nah itu rombongan itu tuh lurus, dan mereka itu ngambil pintu masuk ke rumah gue itu dari jalan yang beda. Jadi untuk sampai di rumah gue itu ada dua jalur utama. Gue ngambil jalur paling dekat, dan yang kereta itu ngambilnya jalur yang paling panjang. Cuman dalam mimpi itu gue nggak tahu perjalanannya seperti apa. Nah, udah singkat cerita, gue kan naik kuda gitu kan. Gue jalan pelan-pelan nyusurin jalanan gang itu. Dan di situ gue ngelewatin rel kereta api, dan rumah gue aslinya juga kayak gitu, ngelewatin rel kereta api. Itu bener-bener hampir sama persis gitu ya, mungkin bedanya cuma sedikit gitu. Jadi dalam mimpi gue, setelah rel kereta api itu, kalau aslinya itu kan sekarang udah banyak dibangun rumah ya, cuman dalam mimpi gue itu kayak pemandangan pas gue masih kecil, itu masih kebun-kebun kayak gitu. Itulah maksudnya bedanya tuh kayak gitu. Gue kayak disuguhin pemandangan pas gue masih kecil, bukan pemandangan yang sekarang. Cuman itu tadi 90% itu hampir sama dengan apa yang terjadi saat ini gitu kondisinya. Udah gue jalan, dan akhirnya sampailah gue di depan rumah. Dan rumah pun kondisinya itu belum ada pagar. Kalau sekarang itu udah ada pagar. Di sana itu masih ada pohon jambu. Pohon jambu itu ada pas gue masih kecil ya. Jadi emang itu tuh masa lalu banget lah. Pas gue kecil gitu, nah, udah gue sampai di sana kan depan rumah. Di situ tuh ternyata lagi ada hajatan. Dan gue sempat kaget juga dalam mimpi itu ya. Itu gue udah kepikiran loh, kok ada hajatan gitu. Dan satu hal yang pernah gue dengar gitu ya, kalau
kita mimpi hajatan gitu tuh bakal ada sesuatu yang buruk yang bakal menimpa kita gitu. Dan di mimpi itu gue sadar gitu. Dan gue merasa sedikit ketakutan di situ. Loh kok ada hajatan gitu ya, dan gue gak pernah tahu. Nah, dalam hajatan itu di situ gue tuh melihat ada bapak sama ibu itu lagi duduk berdua di situ. Di belakangnya tuh para tamu gitu. Gue gak ada yang kenal ya. Gue gak terlalu merhatiin tamunya. Dan di situ gue cuman fokus ke bapak sama ibu ya. Terus bapak tuh nanya, lah itu rombongan keretanya mana gitu kan. Terus gue bilang, ya itu rombongan keretanya nanti muter lewat sana gitu. Sebentar lagi juga nyampe gitu. Nah setelah bapak nanya begitu, tiba-tiba si rombongan keretanya pun nyampe ya. Dan orang-orang tuh pada bangun, tapi setelah itu mimpinya habis. Karena gue kebangun, gue lupa waktu itu kenapa. Jadi mimpinya tuh cuma nyampe segitu. Gue percaya banget ya kalau itu tuh mimpi firasat gitu. Dan setelah mimpi itu gue udah merasa ketakutan gitu ya. Gue udah merasa ketakutan, takut akan ada apa-apa nih yang terjadi dalam waktu dekat gitu. Gue gak 100% percaya, kenapa? Karena ya sebenarnya ada sisi logika gue yang menentang itu, ada sebagian gitu ya. Gue berharap semuanya tuh baik-baik aja gitu, tapi tetap aja ketakutan itu tuh ada. Dan puncaknya itu sebulan setelah itu, kurang lebih sebulan setelah itu, bapak itu jatuh sakit, tiba-tiba jatuh sakit. Akhirnya itu tadi kita tetap ikhtiar gitu ya. Dan pas itu tuh gue lupa dengan mimpi itu. Tapi sebelumnya gue itu udah pernah cerita tentang mimpi ini tuh ke ibu. Itu udah pernah gue ceritain ke bapak juga, udah pernah diceritain. Cuman ya mereka nggak ada ini sih, maksudnya nggak ada feedback yang gimana gitu. Mereka cuma diem aja. Mungkin ya mereka juga pernah mendengar tentang hal itu ya, masalah mimpi hajatan segala macem. Mungkin ada ketakutan juga, gue juga nggak tahu ya. Makanya mereka nggak banyak feedback waktu itu, mereka cuma diem aja. Nah itu setelah itu sebulan bapak sakit, kita udah coba ya, kita udah berikhtiar gitu, pengobatan secara medis segala macam, kita bolak-balik ke dokter sampai akhirnya bapak itu tuh dalam waktu 1 bulan ya, itu tuh dirawat selama 3 minggu di rumah sakit. Dan akhirnya itu tadi berita buruknya itu datang. Sesuatu yang paling gue takutin selama ini, bapak akhirnya meninggal. Itu di situ jujur gue jatuh banget ya. Gue nyesel banget. Maksudnya gue udah pernah dapet firasat kayak gitu. Dan gue merasa ada waktu yang gue sia-siain gitu. Sebenarnya setelah dapat firasat itu tuh gue pengen banget setiap hari itu peluk bapak gitu ya. Entah pengenan kayak gitu tuh muncul begitu aja. Jadi bapak tidur pun sering banget gue liatin gitu. Gue sering nyuri-nyuri waktu kayak gitu belakangan. Tapi itu tadi, sesekali gue pengen meluk cuman belum sempet aja. Itu yang paling gue sedih banget sih. Gue nyesel banget gitu. Gue belum sempet bahagiain gitu tadi orang tua. Dan bapak udah keburu meninggal gitu. Sementara sebenarnya gue udah pernah dapat firasat tentang hal itu. Dan ternyata firasat itu tuh bukan cuman gue aja yang ngalamin. Tepatnya gue kurang tahu ya. Tapi kayaknya setelah gue mimpi deh. Tapi sebelum bapak sakit ya, itu ibu juga mimpi. Di rumah itu tuh ada hajatan juga sama. Dan di sana itu ada, ibu tuh bawa layah gitu ya, layah yang buat ngulek sambal itu. Nah tiba-tiba layahnya itu pecah di sana gitu, di depan para tamu. Ya itu mungkin salah satu firasat juga. Dan ada satu lagi sebenarnya yang ibu mimpiin gitu ya sebelum bapak meninggal itu. Ibu tuh ketemu sama almarhum nenek, itu ibunya bapak ya. Itu nanya tentang sapu hajatan gitu ya. Dan katanya hajatannya nanti hari Selasa gitu. Bukan sekarang gitu, Selasa katanya. Nah, dan hari Selasa itu tepatnya bapak meninggal. Ya, banyak sih hal-hal yang berkaitan dengan itu ya. Firasat-firasat yang datang ke kita itu banyak banget mengenai
kepergian Bapak ini. Cuman itu tadi kita kadang lupa ya, kita kadang suka mengabaikan gitu, meskipun ketakutan itu ada, tapi itu tadi kadang kita nggak memanfaatkan waktu itu dengan maksimal gitu. Dan jujur gue terpukul banget dengan meninggalnya Bapak ya. Ya cuman doa aja sekarang yang bisa gue kirimin tiap hari, semoga Bapak segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mulai hari itu entah kenapa gue tuh punya keyakinan gitu, kalau kita jangan pernah mengabaikan yang namanya firasat. Firasat sekecil apapun gitu, itu bisa jadi tanda-tanda dari alam ya, akan datangnya sesuatu. Itu tadi kita jangan pernah meremehkan yang namanya firasat itu. Nah buat teman-teman yang kalian masih ada semua orang tuanya, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin dengan orang tua, berbaik hatilah ke mereka. Karena apa? Saat mereka udah nggak ada gitu, itu benar-benar sedihnya itu udah deh, nggak ada yang nandingin gitu. Makanya itu tadi, selama mereka masih hidup, selama mereka masih sehat, manfaatkanlah waktu kalian buat mereka ya, manfaatkanlah perhatian mereka buat kalian juga. Nah buat kawan-kawan yang udah mau nonton, mau dengerin cerita ini, gue ucapin banyak terima kasih. Mungkin cerita ini tuh nggak ada serem-seremnya ya, nggak ada horor-horornya. Ya semoga cerita ini tetap bisa menghibur dan memberikan sesuatu yang positif buat kawan-kawan semua. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.